Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah kelas 8 yang saya banggakan dan saya cintai. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemimpin-pemimpin besar dan ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Baik, kita lihat peta konsepnya dulu, yaitu kita akan mempelajari penguasa besar Daulah Ayyubiyah, kiprah pemimpin Daulah Ayyubiyah memajukan peradaban Islam, sumbangsih besar ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, pada kali ini kita ada nilai yang dikembangkan adalah yaitu semangat. Dalam belajar kita harus semangat, dalam meraih cita-cita kita harus semangat. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Selanjutnya nilai yang dikembangkan adalah kita mencintai ilmu. Jadi ada pepatah mengatakan bahwasanya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa menginginkan keduniaan maka belajarlah ilmu. Siapa menginginkan akhirat, kebahagiaan akhirat, maka juga dengan ilmu, dan menginginkan keduanya harus dengan juga ilmu. Selanjutnya nilai yang dikembangkan adalah kreatif. Kita sebagai manusia yang berakal, yang diberi karsa cipta ya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus gunakan akal kita untuk membentuk kreativitas kita, metode kita, cara belajar bagaimana, hasil yang dicapai, hasil daripada produktivitas kita bagaimana. Selanjutnya nilai karakter yang dikembangkan adalah inovatif. Ada bermacam-macam metode belajar mengajar, diantaranya adalah kita harus berinovasi supaya dalam belajar itu kita tidak merasa bosan ya. Jadi ada inovasi. Ada juga kita produktif, yang nilai yang dikembangkan harus menghasilkan sesuatu dalam belajar ini. Tanggung jawab kita sebagai umat beragama harus tahu tanggung jawab kita kepada diri sendiri, tanggung jawab kita kepada orang lain, diantaranya orang tua, dan terutama tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pemimpin besar dan ilmuwan Islam masa Daulah Ayyubiyah. Pemimpin besar yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan dan masjid. Setelah Salahuddin meninggal dunia, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang mulai dari Sungai Tigris hingga Sungai Nil. Dinasti Ayyubiyah selama lebih kurang 79 tahun. Daulah Ayyubiyah berkuasa terdapat 9 orang penguasa, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu ini sebagai pendirinya. Yang kedua adalah Sultan Aziz Imaduddin, Sultan Al-Mansur, Sultan Al-Adil Saifuddin, Sultan Al-Kamil Muhammad, Sultan Al-Adil Saifuddin, Sultan As-Soleh Najmuddin, Sultan Al-Muazzam Turansyah, dan Sultan Ashraf Muzaffaruddin. Ya. Di antara 9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu yang berkuasa pada tahun 1171 sampai 1193 Masehi. Selanjutnya yang menonjol juga Malik Al-Adil Saifuddin, yaitu yang pemerintahan pertama, tahun 1200 sampai 1218 Masehi. Dan Malik Al-Kamil Muhammad, yaitu tahun 1218 dan 1238. Itu sampainya ya. Nah, kita lihat di sini ada Qal'atul Jabal, ya, benteng dari karya Salahuddin. Oke. Sultan Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi, biografinya
Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Sirkuh. Hijrah, migrasi, meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Saljuk di Tikrit, saat itu baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Belbek, Libanon tahun 534 Hijriah atau 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub, yaitu ayah Salahuddin, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu agama Islam atau menjadi ulama. Ia senang. Selain mempelajari ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan Istana Nuruddin, dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Salahuddin tumbuh di lingkungan keluarga agamis dan dalam lingkungan keluarga kesatria. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi milisi di Damaskus, dan pada umur 26 tahun Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya Asaduddin Sirkuh dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari gubernur Suriah yaitu Nuruddin Zanki untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah waktu itu, ya, Perdana Menterinya Sawar, menghadapi pemberontak dan penyerbuan tentara salib. Misi tersebut berhasil Perdana Menteri Sawar kembali kepada kedudukannya semula tahun 560 Hijriah atau 1160 Masehi, 1164 Masehi. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin. Ia mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbuan bala tentara salib. 3 tahun kemudian, ia menjadi penguasa Mesir dan Syria dan merevitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan melawan pasukan salib. Impian bersatunya bangsa muslim tercapai setelah pada September 1174 Masehi, Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Daulah Ayyubiyah yang bermadzhab Sunni akhirnya berdiri di Mesir, menggantikan Daulah Fatimiyah yang berkuasa sebelumnya dan bermadzhab Syiah. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Kepemimpinannya, selain itu, Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin. Dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya atau wazirnya orang-orang cerdas dan terdidik, diantaranya Al-Qadhi Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Baharuddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaan terpusat di Mesir, membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah sebagai berikut: Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, di Damaskus, di Aleppo, di Hammah, di Homs,
Mayafaikin, Sinjar, Hisen Kaifa, Yaman, dan Kerak. Dalam kegiatan perekonomian, ia bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Untuk keberhasilannya, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'is li Amirul Mukminin, yaitu penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan militernya terkenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Muqattam sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dalam rangka menunaikan tugas negara dan agama. Perang yang dilakukannya dalam rangka membela negara dan agama. Salahuddin seorang kesatria dan memiliki toleransi yang tinggi. Ketika menguasai Iskandaria, tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagai penguasa pertama Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berusaha untuk menyatukan provinsi Arab terutama di Mesir dan Syam pada satu daulah kekuasaan. Usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi banyak mendapat tantangan dari orang-orang yang kedudukannya merasa terancam dengan kepemimpinannya. Berikut peperangan terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu pertempuran Sofriyah 583 Hijriah atau 1187 Masehi, pertempuran Hittin bulan Juli 583 Hijriah atau 1187 Masehi, pembebasan Al-Quds Baitul Maqdis yaitu 27 Rajab 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Kehadiran Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib merupakan anugerah strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar telah menyatukan kekuasaan umat Islam dalam membela agama. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin tetapi juga diakui oleh kaum Kristen. Itulah biografi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.